Bab 31 dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Khotbah di atas Bukit. Mengulas konstitusi rohani kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus di lereng bukit dekat Danau Galilea. Khotbah ini meruntuhkan pemahaman yang keliru bangsa Yahudi mengenai kebenaran hukum Allah dan menyingkirkan standar karakter warganya. Berikut adalah poin-poin penting dari bab ini. 1. Suasana dan maksud penyampaian khotbah. Setelah menetapkan 12 rasul, Yesus turun ke lereng bukit yang landai, tempat kerumunan orang banyak telah berkumpul dari Galilea, Yudea, bahkan kota-kota kafir. Rakyat menduga Yesus akan memproklamasikan kerajaan politik untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Namun, Yesus justru menyampaikan ucapan bahagia, yaitu bait Titus yang berfokus pada hati, bukan kekuatan lahiriah atau kekuasaan politik. Kedua, ucapan bahagia yaitu karakter warga kerajaan surga. Yesus membalikkan tolak ukur kebahagiaan duniawi dengan memberikan penekanan pada kualitas rohani. Yang pertama, miskin di hadapan Allah. Orang yang menyadari kemiskinan rohaninya dan membutuhkan kasih karunia dari Allah. Kedua, berduka cita. Orang yang menyesali dosa-dosanya dengan tulus. Ketiga, lembut hati. Sikap penyerahan diri yang rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Keempat, lapar dan dahaga akan kebenaran. Kerinduan mendalam untuk dipulihkan dalam kesucian karakter Kristus. Kelima, kemurahan, kesucian hati, dan pembawa damai. Buah nyata dari hati yang telah dibuahkan oleh Roh Kudus. Ketiga, garam dunia dan terang dunia. Yesus menggambarkan murid-muridnya sebagai garam dunia dan terang dunia. Garam memelihara dan memberi rasa melalui kontak langsung, melambangkan kehidupan umat percaya yang harus membaur dan membawa pengaruh positif bagi semua orang. Sebagai terang, kebaikan, dan kebenaran Kristus dalam kehidupan pengikutnya. Tidak boleh disembunyikan, melainkan harus dipancarkan melalui perbuatan baik agar nama Allah dimuliakan. Keempat, menggenapi hukum Taurat, bukan menghapuskannya. Orang Farisi menuduh Yesus meremehkan hukum Musa. Yesus membantahnya dengan tegas. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menjelaskan bahwa hukum 10 firman Allah tidak hanya menuntut ketaatan lahiriah, melainkan menjangkau hingga ke niat dan pikiran hati. Yaitu, pertama, membunuh bukan hanya tindakan fisik, melainkan kebencian, dendam, dan kata-kata hinaan di dalam hati. Kedua, berzina bukan hanya tindakan fisik, melainkan pandangan dan keinginan bermotif hawa nafsu. Kebenaran warganya harus melampaui kebenaran lahiriah orang Farisi yang penuh kepalsuan. Kelima, motivasi ibadah dan kepercayaan pada pemeliharaan Bapa. Yesus menegur praktik keagamaan yang dilakukan demi mendapat pujian manusia. Ibadah sejati harus dilakukan secara tersembunyi bagi Allah. Yesus juga melarang umatnya mengumpulkan harta duniawi yang fana dan mengkhawatirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan menunjuk pada burung di udara dan bunga bakung di ladang, Yesus mengajak untuk memprioritaskan kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 6. Dua jalan
dan 2 alas rumah. Khotbah ditutup dengan panggilan untuk mengambil keputusan. Yang pertama, pintu dan jalan. Memilih antara jalan lebar yang menuju kebinasaan atau pintu sesak atau jalan sempit yang menuju kehidupan. Kedua, yaitu 2 alas rumah. Orang yang hanya mendengar kata-kata Kristus tanpa melakukannya diumpamakan seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, akan hancur saat badai tiba. Sebaliknya, orang yang mendengar dan melakukan pengajaran Kristus mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh, yang tidak akan goncang oleh ujian apapun. Inti pesan bab ini, khotbah di atas bukit merupakan penafsiran sejati atas hukum Allah yang berdasarkan kasih. Ellen G. White menekankan bahwa kebenaran sejati bukanlah sekedar ketaatan formalistik pada aturan lahiriah, melainkan hasil dari transformasi hati oleh Roh Kudus yang mewujud dalam kehidupan praktis sehari-hari, ketaatan pada firman dan kepercayaan penuh pada pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.